Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga mata kuliah dasar pemrograman. Pada pertemuan ketiga di capaian pembelajaran yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan alur pemrosesan sekuensial atau penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan indentasi dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam operasi pemrograman. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan berbagai operasi pemrograman pada notasi algoritmik ataupun bahasa pemrograman. Dan yang kelima, mahasiswa mampu membuat suatu ekspresi pemrograman yang diterapkan pada notasi algoritmik ataupun bahasa pemrograman. Yang pertama adalah pemrosesan sekuensial. Nah, yang dimaksud dengan pemrosesan sekuensial adalah sederet instruksi atau aksi yang akan diproses, dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan. Penulisannya dari langkah 1 sampai dengan langkah akhir, di mana tiap baris hanya dikerjakan satu persatu tanpa ada loncatan atau perulangan yang dilakukan setiap kali instruksi. Di sini diawali dengan initial state atau kondisi awal yang harus dipenuhi dan final state atau kondisi akhir kondisi akhir. Nah, yang dimaksud pemrosesan sekuensial ini adalah bagaimana sebuah program itu berjalan, langkah-langkahnya itu boleh dibolak-balik atau tidak, hasilnya seperti apa. Yang pasti ini harus dipenuhi initial state dan final state-nya. Sebetulnya hal ini sudah saya jelaskan pada teori sebelumnya. Contohnya adalah ketika program itu ada perintah print atau perintah penambahan, ini dibolak-balik. Perintahnya dibolak-balik itu hasilnya seperti apa? Sama atau tidak? Nah, di sini ada contohnya ya. Sekuensial itu instruksi akan diproses secara sekuensial, dituliskan urut per baris. Kalau ada program kamusnya atau terdapat variabel A sama dengan 1, B sama dengan 2, hasil sama dengan 0. Algoritmanya di sini kita print penjumlahan. Sebelumnya di bagian sini adalah initial state. Bagian ini adalah inisial. Diketahui 3 variabel A, B, dan hasil. Selanjutnya di algoritma ditulis penjumlahan, di print penjumlahan. Lalu di sini pada bagian hasil sama dengan A plus B. Lalu di output hasil. Final state-nya adalah output hasil. Ini adalah contoh pemrograman sekuensial dari langkah per langkah. Pada initial state ini coding boleh dibolak-balik mau hasil dulu, mau B dulu, mau A dulu, tidak masalah. Tapi pada algoritma misalnya hasil dulu dicetak, hasil dulu dilakukan, lalu ditulis output penjumlahan, kira-kira ini boleh dibolak-balik tidak ya? Langkah hasil sama dengan A plus B dan output penjumlahan. Ini langkah kedua langkah ini juga boleh dibolak-balik karena pada bagian ini tidak akan menghasilkan atau mencetak apapun. Jadi kita harus tahu kapan itu sebuah langkah boleh dibolak-balik, kapan tidak. Itu yang dimaksud dengan pemrograman atau penulisan yang diproses secara sekuensial. Nah, hal yang kedua yang terpenting di Python adalah indentasi. Perlu diketahui bahwa Python itu adalah pemrograman yang cukup spesial, berbeda dengan pemrograman yang lain. Di Python tidak menggunakan kurung kurawal untuk mengelompokkan sebuah program,
tapi mengelompokkan sebuah program dengan indentasi. Indentasi yang dimaksud adalah ini, menjorok ini ya, seperti ini ya. Ya, menjorok seperti ini. Nah, indentasi itu bisa dibuat dengan spasi atau tab. Tapi memang lebih banyak kita menggunakan tab. Ya, masuk seperti ini menggunakan tab. Penggunaan indentasi yang tidak konsisten akan menyebabkan error sintak. Khusus pada Python akan menyebabkan error sintak. Tapi jika Anda pernah belajar pemrograman lain tanpa indentasi pun tidak masalah, tapi hal tersebut akan menyebabkan susah dibaca programnya. Ya, program menjadi susah dibaca. Seperti ini adalah contoh program sekuensial. Ini harusnya indentasinya tidak perlu menjorok ya. A masuk B, menjorok hasil, menjorok seperti ini, tidak indentasinya tidak benar ya. Ini contoh indentasi yang tidak benar karena ini semuanya bisa dilakukan secara sekuensial ya, sekuensial. Nah, ini seharusnya ini sama ratanya. Lalu yang berikutnya adalah ekspresi pemrograman. Nah, ekspresi itu di dalamnya ada objek dan operator. Ya, di dalamnya ada objek dan operator. Objek dan operator tersebut mengevaluasi suatu objek dari berbagai tipe. Ya, biasanya di sini ada contohnya integer 3 dan ditambah integer 2 akan menghasilkan 5. Ya. Sedangkan ekspresi 3,0 dan 2,5 akan menghasilkan 5,5 dengan tipe data float. Ya. Ekspresi ketat terhadap tipe, kita tidak bisa menggabungkan secara sembarangan ya, apakah itu sebuah tipe data string ditambah tipe data integer, itu tidak bisa sembarangan ya. Begitu pula kadangkala kita ingin mendapatkan nilai float atau ingin mendapatkan nilai integer, tapi ketika Anda terdapat ekspresi seperti ini, misalnya 3.0 ditambah 2, apa hasilnya? Float dan integer. Nah, ini nanti perlu kalian coba kalau kombinasi seperti ini. Makanya kadang ekspresi logika, kesalahan logika bisa terjadi saat melakukan ekspresi yang tidak benar, ekspresi pemrograman yang tidak benar. Misalnya ada float ditambah integer dan lain sebagainya. Nah, jenis ekspresi di sini ada logika atau boolean menghasilkan true atau false. Jadi logika itu akan menghasilkan true atau false. Terus numerik atau aritmatika biasanya. Lalu ada karakter dan string. Ya, karakter dan string ini cukup mirip. Lalu contoh ekspresi, ya, di sini ada algoritma keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang plus lebar. Ini adalah ekspresi bagian ini. Ekspresi yang dimaksud ekspresi ini. Sedangkan sama dengan ini assignment. Ya. Hasil ekspresinya disimpan ke variabel ini dengan operator assignment sama dengan. Nah, lalu di sini kali dan tambah ini adalah operator. Kalau panjang ditambah lebar ini harus dikurung dulu ya. Karena kalau tidak dikurung yang dikerjakan perkalian dulu. Lalu 2 panjang dan lebar ini disebut dengan objek atau operan. Nah, contoh penulisan ekspresi di sini. Ini untuk notasi algoritmik ya, ada notasi algoritmik. Yang sebelah sini notasi algoritmik, yang sini adalah Python. Di sini ada Pi 3,14, R 2,0, algoritmanya L Pi kali R kali R, outputnya L ya.
Ini juga sama, L sama dengan Pi kali R kuadrat. Ya, bintang-bintang ini sama saja kuadrat. Print L, ini hasilnya seperti ini. Nah, yang berikutnya ini adalah operasi pemrograman. Ada beberapa perintah dasar. Ya, perintah dasar itu ada pemberian nilai atau assignment sesuai dengan tipe data. Yang kedua adalah perbandingan dan relasional. Ini kesamaan, ketidakkesamaan, lebih kecil atau lebih besar. Lalu di sini ada operator aritmatika khusus untuk nilai numerik. Operasi pemrograman ya, adalah operasi dalam pemrograman tergantung dari tipe. Operasi menggunakan berbagai operator yang berfungsi pada tipe data tertentu. Jadi tidak semua operator bisa digunakan pada berbagai tipe data. Ya, khususnya tipe data string itu tidak lebih sedikit operatornya dibandingkan dengan tipe data numerik atau angka. Contoh operasi yang menggunakan operator plus akan memiliki hasil yang berbeda. Di sini dalam tipe data numerik akan artinya penjumlahan. Kalau tipe data string itu penggabungan kata. Nanti pada video praktek akan diberikan contohnya. Lalu yang berikutnya di sini ada operator perbandingan. Simbol yang digunakan untuk melakukan perbandingan pada integer, float, dan string. Ya, di sini ada hasil perbandingan akan bernilai boolean. Boolean itu true atau false. Contoh operator perbandingan yaitu A sama dengan 10. Apakah A sama dengan 10? Jadi ini bisa dibaca seperti ini. Ini biasanya di dalam if atau di dalam while. Ya, di dalam ekspresi kondisi ya, yang menghasilkan sebuah kondisi benar atau salah, ini perbandingan. Ini tidak sama dengan ya, tidak sama dengan pakainya tanda seru. Ya. Apakah A tidak sama dengan 10? Ya, jadi kalau 11, 9 itu tidak sama dengan 10. Apakah A sama dengan 10? Lain 10 berarti dia tidak memenuhi. Apakah A lebih besar dari 10? Ya, berarti ini yang memenuhi adalah 11 dan seterusnya. 10 tidak termasuk. Lebih besar sama dengan berarti dia 10 atau lebih. 10 atau lebih. Lebih kecil sama dengan lebih kecil saja berarti dia 9 atau lebih kurang. Ya, lebih kecil. Lebih kecil sama dengan berarti 10 atau lebih kecil. Yang berikutnya adalah operator aritmatika. Ada operator aritmatika di sini ada digunakan untuk integer dan float. Ada berbagai simbol di sini. Ada plus, ada sama dengan, ada bagi, ya, ada bagi-bagi ya. Bagi-bagi ini khusus integer, ya. Ini akan menghasilkan kebalikannya dari sisa hasil bagi, ya. Jadi pembagian tanpa sisa. Sedangkan ini operator sisa bagi ini adalah modulo pembagian ya. Ini contohnya I modulo J jika 6 di modulo 3 itu 0 ya. 6 dibagi 3 adalah 2, sisanya 0. Itu modulo ya. Yang diambil adalah sisanya. 6 dibagi 5, 1 sisa 1, yang diambil satunya sisanya. Lalu operator perkalian ya pakai bintang, dan operator aritmatika pangkat I pangkat J ya pakainya bintang-bintang. Lalu yang berikutnya di sini ada operator logika dengan tipe boolean. Ya, diketahui variabel A dan B ini boolean. Not A itu artinya tidak A ya, tidak A. Not A berarti tidak A. Ya, tidak A. Bernilai true jika A adalah false.
bernilai false jika A adalah true. Dalam matematika disebut dengan negasi. Nanti secara lebih detail akan saya bahas di video praktikum. Lalu A and B bernilai true jika keduanya true. Selain itu nilainya salah. Ya, bisa dilihat di tabel ini. True dan true hasilnya true, lainnya ada true dan false hasilnya false. Ini kalau diibaratkan ya, and dan or ya, mungkin saya jelaskan or dulu. Kalau or ini kebalikannya and ya, dia akan bernilai true ketika ada true dan bernilai false ketika semuanya false. Kalau diibaratkan ya, and dan or itu seperti pencampuran susu dan racun atau madu dan racun. Ya, madu dan racun. Anggap aja true itu madu dan false itu racun. Ya, jika madu dan racun dicampur, dia akan menjadi racun. Seperti itu. Racun dan madu dicampur jadinya racun. Racun dan racun pasti racun. Kalau madu dan madu hasilnya ya madu. Kalau yang or madu atau madu, orang pasti memilih madu. Madu atau racun, pasti orang memilih madu. Racun atau madu, pasti orang memilih madu. Karena ada pilihan. Ya. Sedangkan racun atau racun, ya pasti jadinya racun. Nah, ini perbedaannya or dan and. Ini ibaratnya tadi seperti itu. Jika Anda kesusahan untuk mengingat, bisa menggunakan mengibaratkan madu dan racun seperti itu tadi. Lalu di sini ada contoh perbandingan, nilaiku 80 ya, nilainya 80. Print nilaiku lebih besar dari nilainya. Hasilnya apa? Hasilnya adalah false. Print nilaiku lebih besar sama dengan nilainya. Hasilnya true karena ada sama dengannya. Milikku true, miliknya false. Keduanya sama dengan milikku dan miliknya. Ya, keduanya, milikku dan miliknya. Ini true and false jadinya false. Print keduanya false. Print not milikku ya false. Karena not true ya berarti false. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Mungkin materi dari perkuliahan pertemuan ketiga ini hanya sampai di sini. Semoga bermanfaat ya, dan dapat digunakan untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih.